Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Kita akan bahas tentang legal opinion sebagai salah satu produk yang nanti saudara wajib buat ketika di akhir semester. Jadi kita tidak ada ujian akhir semester, kita adanya membuat legal opinion. Ya. Jadi kita tidak ada UAS yang tertulis pilihan ganda begitu, tidak. Kita akan membuat legal opinion. Bagi yang kemarin hadir dan mengikuti perkuliahannya, saudara kemarin diminta untuk membaca dan mencoba menjelaskan dan menggali dari apa yang dijelaskan oleh orang itu. Tentang apa? Tentang satu produk hukum bernama legal opinion. Secara umum, ini adalah sesuatu yang dibuat oleh sarjana hukum di berbagai bidangnya. Walaupun nanti sesuai profesinya masing-masing, pada dasarnya nanti bentuknya akan berbeda. Jaksa akan membuat surat dakwaan, polisi akan menyusun berita acara, penyelidikan dan penyidikan. Hakim nanti akan membuat yang namanya putusan, lawyer akan membuat nanti ya produk-produknya itu, mau dia replik, duplik, pledoi, gugatan, jawaban, dan berbagai itu. Notaris nanti akan membuat macam-macam dan sebagainya. Pada dasarnya semua itu berangkat dari satu legal opinion. Tapi di sini yang kita minta legal opinion adalah sesuatu yang sifatnya dokumen, tertulis. Maka mata kuliah ini saudara diminta untuk bernalar dan menunjukkan hasil nalar saudara. Bernalar dan menunjukkan hasil nalar saudara dalam tulisan yang baik dan benar. Karena ada mahasiswa yang sebenarnya dia tahu betul jawabannya, tapi ketika dia nyampein itu belitat belintut tidak jelas. Saudara nanti adalah seorang sarjana hukum yang dianggap oleh masyarakat tahu hukumnya. Mari kita lihat secara teoritis di pekan ini. Pekan ini saya akan sekali lagi hanya bicara. Di kelas hari ini saya hanya akan menyampaikan teorinya. Di pekan depan kita akan sedikit bahas wujudnya. Jadi wujudnya akan kita bahas di pekan depan. Pekan depannya lagi saudara akan nanti dibantu untuk membuatnya. Dibantu untuk membuatnya. Oleh karena itu kalau tidak paham hari ini, besok juga blank, maka ketika praktek membuatnya, saudara sendiri yang akan kacau, pusing. Aduh, mau seperti apa? Maka di sini ditegaskan legal opinion adalah dokumen yang sifatnya krusial. Kenapa krusial? Karena dia itu menjadi satu produk yang menunjukkan saudara seorang sarjana hukum itu berpendapat. Orang hukum itu penting apa yang dia sampaikan dan dia konsisten dengan apa yang dia pilih itu. Krusial dalam dunia hukum yang memberikan apa? Analisis dan panduan. Atas apa? Atas satu masalah hukum tertentu. Nah, nanti kita lihat definisi apa sih legal opinion itu. Maka legal opinion itu secara mudahnya adalah pendapat hukum. Kalau saudara buat legal opinion berarti itu pendapat hukum saudara. Kalau saya bikin itu pendapat hukum saya. Selagi sebagai sarjana hukum. Pak, AI kan bisa bikin, Pak. Iya, AI bisa bikin. Sampai sekarang saudara sedang diuji. Yang bisa ini AI apa saudara?
Kalau yang AI kan bisa Pak, ngapain susah-susah? Ya kalau gitu saudara ngapain kuliah fakultas hukum? Perusahaan nanti orang yang minta kerja tidak butuh saudara juga, dia sudah punya AI. Kalau saudara berpikir gitu, AI bisa nanti bikin tugasnya pakai AI saja. Ya kalau begitu, buat apa? Jadi saudara tuh lulus dari fakultas hukum ini tidak boleh ngeluh. Aduh Pak, saya nggak punya dapat kerjaan ya. Saudara pikirannya begitu kok. Buat apa saya berpikir orang AI sudah bisa bikin? Ya gitu juga pekerja pemberi kerja nanti. Buat apa saya meng-hire, mengontrak karyawan kalau AI sudah bisa? Terus kalau AI bisa, kita gimana? Nanti saya akan berikan clue-cluenya. Pendapat hukum dari siapa? Ahli hukum Pak, saya bukan ahli. Kalau saudara sarjana, mau nggak mau bagi masyarakat saudara adalah ahli hukum. Dia tidak tanya IPK saudara berapa, mau IPK-nya 3,9 atau IPK-nya Ji Samsu. Tahu Ji Samsu? Nah, 2, 3, 1. Rokoknya ketahuan yang rokoknya. Nggak tanya dia IPK-nya berapa. Memang saudara kalau ke dokter gitu, dokter umum mau periksa itu nanya dulu IPK dokter berapa, lulusan mana, IPK-nya berapa, mata kuliahnya dapat nilai apa, enggak. Ketika sudah menyandang dokter, dia dianggap dia itu orang yang punya kompetensi. Nah saudara besok kalau saudara sarjana hukum, saudara dianggap orang yang punya kompetensi itu. Maka kalau waduh Pak, saya selama kuliah tuh tugas AI terus, maka memang saudara tidak lagi berguna. Orang tuh kadang nggak sadar diri ya. Nggak sadar, aduh semua gampang kok dibantu AI. Lah kalau AI sudah bantu, kita nanti gunanya jadi apa? Aduh Pak, saya ingin jadi istri solehah. Ada sekarang orang nikah tuh sama AI. Cari itu, googling saja. Nikahnya sama AI, kenapa? AI itu lebih setia, tidak pernah bohong. Terus buat apa nikah sama gitu ya? Misalnya contoh gitu. Hati-hati, AI itu bisa membantu kita, tapi salah saudara, maka ya nantinya tergantikan. Lalu fungsinya legal opinion itu apa? Iya, bagi klien, bagi orang yang nanti mempergunakan jasa saudara apapun itu bentuknya, entah saudara nanti jadi lawyer, jadi hakim, ya jasa, menjadi dasar bagi klien. Misal klien tanya ke saudara, tanah ini saya mau beli tanah ini, tolong dinilai menurut pendapat Bapak ini tanahnya berkas-berkasnya ini aman apa enggak. Saudara memproses itu. Lalu saudara bilang aman aja ini Pak, ternyata besok sengketa, hancur nama saudara. Kenapa? Saudara kemarin menggaransi kepada dia, menjamin kepada dia aman Pak, ternyata enggak. Padahal legal opinion, pendapat saudara itu menjadi jaminan. Orang tua saudara tahu anaknya sarjana hukum, nanya, ini gimana? Si kakak gimana ini? Kalau ini aman enggak? Saudara bilang aman, minggu depannya orang tua saudara masuk penjara, malu saudara sebagai sarjana hukum. Kan saudara yang kemarin mengerekom dia. Saudara mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Aduh Pak, saya nggak belajar itu waktu kuliah. Nggak nanya orang-orang itu. Taunya saudara ngerti. Maka besok kalau aduh Pak, kalau gitu saya nggak bekerja di bidang hukum, ya udah nggak usah bawa gelar sarjana hukum itu. Malu dengan gelar sarjana hukum kalau jawabnya, aduh Pak, saya nggak pernah belajar itu. Jawabannya bisa jadi kita belum tahu, tapi kita tahu memprosesnya, tahu cara bernalarnya sampai nanti kita tahu jawabannya. Orang hukum itu bukan orang yang selalu tahu.
Tapi orang yang tahu gimana cari taunya. Aduh, menurut AI betul. Nah, masalahnya lah AI itu seringkali ditemukan jawabannya salah. Kenapa? Karena AI itu dia lemah dalam memverifikasi. AI itu kan hanya mengumpulkan data yang ada di internet, lalu dia disampaikan. Lah kalau data yang dikumpulkan itu salah, ya, orang dikira orang yang data yang di internet itu pasti benar. Enggak. Data di internet kan banyak yang ngawur. Lah kalau dia memproses itu melahirkan jawabannya boleh, lalu saudara pakai itu kegoblokan sarjana hukumnya kuadrat. Ditipu sama AI. Saya berapa kali menemukan AI itu salah. Kenapa? Ya, dia tidak bisa memverifikasi sumbernya. Dia itu tidak selalu update. Jadi AI itu, apalagi saudara pakainya AI gratisan. Saya tuh use AI yang gratisan, yang berbayar. Saya coba pertanyaan dengan pertanyaan yang sama, jawabannya berbeda. Kenapa? Karena ternyata AI yang gratisan itu dia update-nya sampai Mei. Misalnya dia update cuma sampai Januari 2025. Pertanyaan kita di Mei ini, kalau yang satu bisa jawab sampai Mei 2025, data terakhirnya. Kalau yang gratisan biasanya waktunya agak ke belakang. Salah satunya kelemahannya. Lah gimana saudara jawab kalau ternyata AI-nya begitu? Dia tidak update atas sesuatu yang baru, itu salah satunya. Tapi banyak hal ya, jadi kenapa AI itu bisa jadi penyesat? Gampangnya, saudara kalau ke dokter apa nanya AI, obatnya ini apa? Boleh sebagai bahan awal, boleh. Jadi saudara kalau nanya ke AI boleh, tapi sebagai bahan awal yang saudara perlu elaborasi. Kalau saudara terima ini penyakit ini, sakitnya ini, keluar obatnya pasti itu, lalu saudara pakai di AI itu, kacau. Perlu diverifikasi. Lalu bagaimana memverifikasinya? Itulah kemampuan penalaran hukum. Jadi saudara kalau nggak ngerti mata kuliah ini, saudara kalah dengan AI. Malu menyandang gelar sarjana hukum. Karena ini kembali ke legal opinion itu jadi dasar bagi klien saudara atau perusahaan saudara, atau paling gampang anak istri saudara, keluarga saudara kalau nanya pertanyaan hukum yang jawabannya bukan sekedar dapat nilai A, B, C, D. Nilai A, B, C itu dapatnya waktu kuliah. Nanti kalau di masyarakat saudara nanya lah jawaban, saudara ditanya lalu jawabannya salah, maka yang terjadi adalah kekacauan. Oke. Kenapa apa? Karena saudara itu orang yang dianggap tahu hukum, dan penjelasan saudara itu dianggap panduan bagi orang itu. Jadi nggak sepele. Saya tuh sebenarnya orang yang nggak sepakat sama seleksi perkuliahan itu. Seleksinya kalian waktu kuliah masuk fakultas hukum ini kan seleksinya paling apa sih? Ngerjain soal, lihat dari rapor dan sebagainya. Tidak, harusnya bagi saya tidak. Fakultas hukum itu hanya boleh untuk orang-orang baik. Kalau track record di SMA-nya, SMP-nya anak bandel, nggak boleh kuliah di fakultas hukum. Itu pendapat saya. Kenapa? Ilmu yang saya ajarkan, teman-teman dosen ajarkan, itu ada ilmu yang resikonya besar kalau dikasih kepada orang yang buruk. Kenapa? Dia bisa ngakali hukum. Yang bikin masalah itu karena orang kuliah di fakultas hukum nggak diseleksi. Iya dia pintar tapi akhlaknya buruk. Itu mempergunakan hukum. Ya, saudara lihatlah di banyak tempat itu dengan ngawur. Itu ibaratnya kata guru saya itu ngasih pisau, ngasih senjata yang bagus kepada penjahat, kepada maling, kepada perampok.
pada orang yang jelek. Itu sama yang kami ajarkan di fakultas ini. Hukum ini adalah sesuatu yang bisa membantu orang, tapi kalau dipakai oleh orang-orang yang ngawur, sebenarnya risiko. Nah, mudah hari ini saya di hadapan disaksikan oleh saudara semua, dicatat oleh para malaikat. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala tahu. Saya mengingatkan bahwa saya pernah mengingatkan ini kepada mahasiswa saya. Kalau saudara orang yang buruk akhlaknya, mending nggak usah belajar hukum. Daripada belajar hukum itu buat ngakali hukum, buat curang dan sebagainya. Dan saya berlepas diri dari saudara kalau ilmu yang saya ajarkan tapi saudara pakai untuk hal yang buruk. Aman saya. Oke. Batasan legal opinion bukan merupakan jaminan kepastian hukum, melainkan sebuah interpretasi yang memberikan arahan dan saran. Memang saran saudara itu tidak jadi pasti, begitu. Belum pasti 100%, iya. Kenapa? Karena namanya pendapat. Makanya saudara sering temukan ada para ahli hukum yang beda-beda pendapatnya. Tapi para orang-orang yang berbeda pendapat itu, dia wajib memastikan dia telah mempelajari dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membuat pendapat hukum itu. Ya. Kalau dalam agama itu namanya berijtihad, betul-betul sungguh-sungguh mengeluarkan seluruh kemampuannya. Beda kalau nanti waktu kuliah nggak belajar, waktu kuliah uring-uringan, sibuk main game, sibuk main apa. Oh nggak apa-apa, paling dapat B, dapat C, lulus aja lah gitu. Ya saudara tanggung sendiri lah nanti kan gitu. Jadi ini adalah satu hal yang bagi saudara, bagi sudut pandang klien, ya bisa jadi ada opsi-opsi yang lain. Saudara ke dokter kan, nanti di kedokteran itu misalnya, kalau ke dokter gitu kan, saudara ada namanya second opinion gitu. Menurut pendapat ini diagnosisnya ini, menurut pendapat ini oh enggak begini. Itu namanya second opinion. Tapi sebagai seorang dokternya dia wajib, dari sudut pandang seorang dokternya dia wajib mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mendapatkan hasil pendapat itu. Bahkan kita sebagai orang hukum begitu juga. Kita keluarkan seluruh kemampuan kita untuk memastikan pendapat yang kita berikan itu adalah pendapat yang benar. Kira-kira begitu. Sekali lagi hari ini saya akan mengasih materi. Lalu tujuan legal opinion itu apa sih sebenarnya? Memberikan kepastian. Klien tuh mau tahu ini apa. Orang hukum itu biasanya produknya boleh, tidak boleh. Kemarin tuh kalau yang saudara lihat legal opinion saya kasih, itu sebenarnya simpel aja. Ujungnya kesimpulannya, oh ini perjanjian sah, ini perjanjiannya tidak sah. Oh ini perbuatannya boleh. Oh ini berwenang. Hanya kayak gitu aja. Sesimpel itu. Sehingga menurut pendapat saudara, ini kan orang itu nanya, misalnya ada pejabat, dia mau mengeluarkan selalu begini, satu kebijakan begini. Dia akan tanya kepada ahli hukum, boleh nggak sih saya dalam jabatan saya mengeluarkan kebijakan begini? Boleh nggak seorang gubernur menjemput siswa untuk dijemput, yang bandel-bandel dijemput di rumahnya, dimasukkan barak militer? Boleh apa tidak boleh? Itu kan dia tanya kepada ahli hukum. Dia tanya kepada ahli hukum, jawaban ahli hukum nanti di ujung boleh, tidak boleh, itu saja. Dia menggunakan legal opinion itu untuk itu, mencari kepastian. Oh, saya sudah dapat jawabannya boleh, maka dia mau melakukannya. Lah kalau jawabannya nggak boleh, dia tidak akan melakukannya. Segampang itu. Ini kalau saya kasihkan dana ini korupsi nggak sih? Kayak gitu. Lalu saudara bilang nggak korupsi itu, tahu pejabatnya biasanya ditangkap KPK gitu. Makanya ilmu yang diajarkan di sini itu hati-hati, bisa jadi nyawa orang, hidup orang. Nggak sepele hanya jawaban boleh, nggak boleh, bisa, nggak bisa.
berisiko, tidak berisiko, gitu. Yang kedua, dia memberikan solusi hukum. Ini kalau begini diselesaikan dengan cara apa? Misalnya contoh kemarin kita mempelajari ada sengketa antara orang yang naik angkot nggak mau bayar. Kita telusuri, oh ini ranahnya perdata. Perdatanya ini hubungan perikatannya apa? Perikatan berdasarkan perjanjian atau berdasarkan undang-undang. Kalau kita cek ternyata ada namanya hukum pengangkutan, bahwa ada yang disebut dalam KUH Perdata itu perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan itu bisa orang, bisa barang. Orang yang berjanji untuk mengantarkan seseorang dari satu tempat. Jadi kalau pengangkutan orang, kalau barang berarti dia mengantarkan barang. Nah, pengangkutan itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dia berhak atas imbalan tertentu. Perjanjiannya itu, loh, perjanjiannya ada nggak dalam proses itu antara si penumpang dengan si supir taksi, supir angkot itu. Lalu kita gali lagi, oh perjanjian itu ada perjanjian yang tertulis, ada perjanjian yang tidak tertulis, ada perjanjian bernama, ada perjanjian tidak bernama. Ketika belajar teori itu, yang saudara mumet ngapalinnya itu gunanya bukan untuk jawab soal, bukan untuk dapat nilai, tapi untuk menganalisis kasus yang nanti saudara temukan dalam lapangan. Oh, karena ini tidak ada perjanjian tertulisnya, maka bisa dikategorikan perjanjian lisan. Kalau perjanjian lisan, syarat sah perjanjiannya terpenuhi enggak? Bla bla bla. Oh, ada ini namanya kesepakatan. Kapan kesepakatan itu masuk? Ketika dia masuk ke dalam angkot itu. Kalau dia baru tanya ngantar ke sana, bisa Pak? Bisa, tapi dia nggak naik angkot, itu namanya nggak sepakat. Sepakat ketika dia masuk dari sudut pandang si penumpang, dia masuk ke dalam kendaraan pengangkutan itu, dan si sopirnya mengantarkannya. Itu titik kesepakatannya. Dasarnya apa itu Pak kalau boleh begitu? Itu berbasis pada hukum kebiasaan. Jadi dulu suruh ngapalin sumber-sumber hukum itu, ada undang-undang, ada ini, ada doktrin, sampai nanti ada kebiasaan atau hukum adat. Itu gunanya untuk menganalisis fakta yang nanti saudara temukan di lapangan. Sekali lagi, mindsetnya dirubah. Tugas saya di mata kuliah penerapan hukum ini merubah otak saudara dari yang dibodohi. Mohon maaf, saya jujur saja, menurut saya banyak pendidikan kita tuh pembodohan dari SD sampai SMA. Kenapa? Karena banyak, ini sekali lagi, kalau oknum ya kita bilang itu, banyak mayoritas kita di pendidikan, termasuk saya, produk itu dididik untuk bisa jawab soal, dididik untuk punya nilai bagus, bukan dididik untuk bisa menyelesaikan problem kehidupan. Maka kita temukan ada sarjana pertanian, teman saya sendiri, nanam padi, mati. Kenapa? Dia nilainya bagus, tapi dididik untuk bisa jawab soal, tapi tidak tahu ketika nanam padi, mati padinya. Dia ketika KKN, ya kan, kalau di kampus saya dulu di Gajah Mada itu ada KKN-nya, ya KKN itu dia suruh ngasih penyuluhan kepada petani. Padahal petani itu lebih pintar dalam prakteknya dibanding dia, kan itu kacau. Kenapa? Karena banyak pendidikan kita itu melatih kita sekedar menjawab soal. Menjawab soal itu bagus untuk melatih nalar. Tapi cukup sampai di situ tidak. Oleh karena itu mata kuliah ini memang disuruh jawab soal, suruh begini, tapi nanti di ujung bisa menyelesaikan, problem solver. Saudara itu bukan sekedar penjawab soal, tapi orang yang bisa menyelesaikan masalah hukum yang nyata, yang ada dalam hidup saudara. Yang ketiga, tugas legal opinion itu mengidentifikasi risiko.
Bahasa KBBI-nya risiko. Bahasa Inggris risk. Risiko, bukan resiko. Yang tepat tuh risiko. Ketika saudara melihat satu fakta hukum, peristiwa hukum, tadi saya belum selesaikan ya, nanti ujungnya. Saudara harus tahu potensi risikonya apa. Maka nanti ketika saudara belajar di hukum perjanjian, bikin perjanjian itu, ada tuh bagian-bagian melihat ada potensi risiko. Apa cirinya? Ini kalau nanti sengketa diselesaikan di mana? Ini kalau wan prestasi bagaimana? Kalau itu ada apa ini bagaimana? Kalau ada kesalahan tulis dalam perjanjian ini bagaimana? Itu mengidentifikasi risiko-risiko yang akan tumbuh nanti, yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Potensi itu kan bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Bisa jadi nanti ada yang wan prestasi, bisa jadi tidak. Kalau tidak wan prestasi bagaimana? Kalau wan prestasi bagaimana? Tugas orang hukum itu harus menganalisis itu. Aman aja nih Pak, aman itu. Padahal saudara tahu di situ tuh ternyata ada potensi risiko. Jawabannya boleh sepanjang pengetahuan saya untuk yang dilakukan begini aman. Tapi ada tetap potensi risikonya, bla 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 bla. Potensi risiko itu yang saudara sampaikan kepada orang yang meminta pendapat saudara. Misalnya ada dalam pernikahan diberi peluang untuk pisah harta. Contoh nanti di hadapan kita ada siapa tuh yang korupsi itu, istrinya artis yang kemarin rame itu. Jadi kan istrinya dianggap dia punya perjanjian pisah harta. Kelebihannya apa? Kalau disita harta suaminya, harta istrinya enggak. Kenapa? Karena itu beda harta istrinya. Asal dia bisa membuktikan itu pidana harta. Mana harta suaminya, mana harta istrinya. Kalau enggak, itu bisa risikonya bisa disita semua. Habis semua. Ada orang datang ke saya, Pak, suami saya ini membuat rumah dan kendaraan mobil ini itu atas nama saya, Pak. Aman Pak ya? Saya jawab, bodoh kamu. Kasar aja. Kenapa? Dalam hukum suami istri mau namanya siapa aja dalam surat itu, selama itu harta gonogini, kepemilikannya 50%, dibodohin aja tuh. Sudah nama kamu saja, biar aku nggak usah punya. Bohong. Itu orang yang nggak ngerti hukum, dibodohin aja. Kenapa? Karena dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, hartanya itu harta bersama. Pak baru tahu. Itulah. Ya, biar kalian nggak dibodohin ya mbak ya, saya kasih tahu itu. Jadi suamimu tuh ngibul aja kalau ini pakai namamu semua, bohong. Selama nggak ada perjanjian pemisahan harta. Kalau ada perjanjian pemisahan hartanya, ya itu milik kamu. Tapi selama itu masih harta bersama, harta bareng-bareng, ya. Itu hati-hati, orang hukum harus tahu itu risiko. Kok suami saya minta padahal kan sudah diberi ke saya? Iya, karena tidak ada perjanjian. Selama harta itu dalam harta gonogini kategorisasinya, maka statusnya 50%. 50%. Sama saya Pak, itulah bedanya orang yang tahu dan tidak tahu. Saya ngomong bodoh tadi itu ya karena teman saya dan saya ketawain aja gitu. Hati-hati ke klien saudara, jangan digituin. Kayak bercanda aja nih. Tuh. Ini tugas orang hukum itu mengidentifikasi risikonya. Ada orang datang ke saya juga, Pak ini minta tolong Pak, saya tuh orang yang mau taat hukum dan taat agama. Apa itu? Tolong kan warisan ini dibagi yang benar saja Pak. Sepertinya nggak benar. Seperti dia katakan, sepertinya nggak benar.
Saya lihat-lihat, gimana sih yang nggak, yang menurutmu nggak benar itu gimana? Oh, kamu dibagi begini. Saya nggak merasa nggak adil nih Pak. Saya lihat sepintas, saya tahu ternyata yang dia dapatkan itu, yang dia dapatkan, dia merasa dia nggak adil itu, ya, itu sebenarnya kalau dibagi menurut syariat aturan hukum Islam bagi Muslim, warisannya menurut hukum Islam, dia sudah kelebihan. Dia ngakunya kurang. Pas saya hitungkan nih loh, baru dia bilang kok kayak gitu. Paling sering itu warisan. Saya pokoknya wanti-wanti begini, harus dibuatkan ini, harus dibuat perjanjiannya gini. Kenapa banyak bilang, ah enggak Pak, aman-aman aja Pak, kami keluarga baik-baik saja. Saudara sih baik-baik aja, nanti anak-anak saudara ribut. Enggak Pak, anak kami baik-baik. Itulah orang-orang, saya paling benci sama orang-orang yang terlalu pede dengan masa depan tanpa mengidentifikasi risiko yang mungkin ada. Nanti saudara punya anak, aduh Pak, bagaimana bayangkan punya anak Pak, pacar aja nggak punya Pak, masih jomblo. Identifikasi, potensinya ada ya. Itu ya, jadi tugas kita itu mengidentifikasi hal-hal yang secara masyarakat sebenarnya tidak bagus, tapi itu pekerjaan kita. Orang hukum itu tugasnya adalah melihat potensi-potensi risiko masalah yang mungkin akan kita temukan dalam hidup ini. Misalnya saudara, ada yang sudah menikah di sini? Sudah? Ada? Ada yang sudah kawin? Sudah kawin tapi belum nikah? Ada? Hah? Ngaku aja. Mana yang pacaran tapi malah mingguannya ke Oyo? Mana? Masih pacaran, panggilannya papi mami. Misal ya yang muslim yang nanti nikah, biasanya si perempuan itu nanti suami istri itu diminta untuk tanda tangan. Tanda tangan apa namanya? Taklik talak. Biasanya dibacakan. Apabila saya meninggalkan istri saya selama ini, maka jatuh talak pertama. Apabila saya tidak memberikan nafkah lahir batin ini, maka jatuh. Ada orang bilang, kok kejam banget tuh ngomongin yang gitu-gitu. Itulah orang hukum, itu produknya orang taklik talak, itu talak yang tergantung. Kalau kejadian itu terjadi, maka jatuh talaknya. Kenapa? Menghindari risiko. Kalau laki-laki tidak bertanggung jawab, ketika pacaran ngakunya cinta, ngakunya kaya, punya ini punya itu, ternyata iPhone-nya sewa. Ngakunya ini begitu, potensi itu ada, tapi kalau kata teman saya itu orang yang paling susah dikasih tahu itu adalah orang yang lagi bucin. Nasihati orang hukum gimana pun tidak percaya. Saya yakin kok pacar saya itu baik. Sudah putus 2 kali, minta balikan lagi, aku akan lagi. Udah tahu hubungannya toksik,
Masih mau. Sudah tahu skincare dia mahal, tapi kalau diajak kita hidup sederhana aja ya, aku apa adanya, aku siap, aku hidup sederhana. Jangankan ngasih makan, beli skincare-nya aja nggak cukup. Itu identifikasi risiko. Maka legal opinion itu hendaknya betul-betul dibuat dengan benar agar apa? Agar dia bisa memberikan kepastian, memberikan solusi, mengidentifikasi risiko, dan bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang benar bagi pengguna jasa saudara. Maka pada dasarnya gampang membuat legal opinion itu dari memulai mengidentifikasi masalahnya dengan benar. Kemarin saya tunjukkan itu sebagai awalan saja. Itu masalah yang sangat sepele. Nanti saudara akan temukan masalah yang jauh berlipat-lipat, bisa jadi 100 kali lebih pelik dibanding masalah itu. Pihaknya banyak, tidak jelas buktinya dan apa. Saudara diminta untuk bisa mengidentifikasi masalah itu dengan benar, bisa mencarikan fakta dan informasi yang valid, lalu menggali dasar-dasar hukumnya yang benar dari peraturannya, dari jurisprudensinya, bla bla, sampai bahkan misalnya macam-macam itu. Salah mengidentifikasi masalah, salah dalam meletakkan dasar hukumnya, buyarlah opininya. Tapi ada juga saya temukan orang yang dia betul identifikasi masalahnya, betul analisisnya, tapi kalau ngomong belitat-belitut, aduh Pak, saya orangnya nggak biasa ngomong di depan umum. Saya nih orang yang sampai hari ini ya grogi-grogi aja kalau suruh ngomong. Tapi ya terpaksa aja ngomong aja. Ada apakah selalu benar? Enggak, terbelitat-belitut nggak apa-apa. Tapi diperbaiki, di-clearkan kembali, di range dengan baik. Diulang lagi kalau bisa. Terkadang saya salah sebut, lalu saya ulangi lagi agar jangan sampai salah ditangkap. Latihan. Ya saya sampai hari ini terus melatih. Karena saya tahu betul, bisa jadi dalam otak saya itu betul, tapi ketika saya menyampaikannya salah, orang yang mendapatkan dari saya itu salah. Maka saudara latihan. Yang pertama menyampaikan dengan lisan betul. Tapi yang kedua, ini saya sering temukan dalam mahasiswa itu. Ketika ujian skripsi, dia waktu saya tanya secara lisan bisa jawab. Tapi di tulisannya itu amburadul. Saya banyak menemukan begitu. Jadi saudara pastikan apa yang saudara tulis itu sesuai dengan apa yang ada dalam. Sebaliknya ada juga yang tulisannya bagus, pas saya tanya-tanya ngawur jawabannya. Joki lah itu, AI lah buatan tuh. Maka dua-duanya orang hukum wajib, sekali lagi bukan sunnah, bukan boleh, tapi hukumnya wajib punya kemampuan untuk menyampaikan ide baik lisan maupun tulisan. Oh, soal yang kemarin misalnya,
Dia begini Pak, ini Pak. Nah, bisa jadi cara menjawabnya yang tidak tuntas itu menjadi kacau. Maka saya kejar. Orang hukum di kelas ini bukan hanya sekedar jawabannya betul, tapi kenapa dia menjawab betul dan dia masih harus menjelaskan bagaimana jawaban itu betul tersampaikan dengan baik. Oh, ujung dari kemarin itu karena dia perjanjian, Pak. Ada perjanjiannya, bentuknya perjanjian lisan, namanya adalah perjanjian pengangkutan orang. Semua syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka sah naiknya seseorang ke dalam angkot itu adalah satu perjanjian. Nah, ketika dipenuhinya satu prestasi dan pihak lain tidak memenuhi prestasi, itu disebut dalam istilah hukum sebagai wan prestasi. Harus dijelaskan runut begitu. Oh ini Pak, wan prestasi. Tapi ketika jawab mana perjanjiannya bingung, mana ininya bingung. Nah itu bahkan bukti saudara tidak memahami utuh. Oleh karena itu wajib hukumnya kita memahaminya secara utuh. Sekali lagi, kalau kemarin itu hanya cerita soal-soalan saja, tapi besok itu saudara menangani perkara yang nyata, real di hadapan saudara. Saudara harus bisa memastikan ini PMH kah? Perjanjian wan prestasi atau perjanjian kah? Kenapa? Salah saudara mengajukan gugatannya. Harusnya PMH saudara tulis prestasi, di pengadilan ditolak. Klien sudah bayar saudara mahal, ditolak. Tolaknya bukan karena apa-apa, tapi karena kesalahan elementer dari saudara memahami perkara tersebut. Apa yang ada dalam legal opinion? Di pekan depan kita akan lihat secara wujudnya. Pada umumnya jawabannya seperti ini. Judul, latar belakang, pertanyaan, analisis, kesimpulan. Seperti hal yang biasa kita temukan. Cuma mungkin nanti ada, kita akan lihat pekan depan sekali lagi, teknis-teknis yang mungkin sedikit berbeda. Tapi pada pokoknya ya ini juga isinya. Ingin saya perhatikan dengan detail di sini adalah kita wajib memberikan sumber hukum yang relevan. Ini salah satu aja, bukan berarti hanya ada di sini. Ingin saya soroti itu bukan peraturan, karena peraturannya saudara sudah hafal itu. Seringnya adalah ada jurisprudensi, ada putusan hakim yang wajib dalam hal-hal tertentu, wajib diikuti hakim yang lain. Mahkamah Agung kita sering mengeluarkan jurisprudensi tertentu. Ada putusan-putusan yang sudah dianggap sebagai jurisprudensi. Masalahnya banyak anak di Fakultas Hukum itu belajarnya hanya peraturan saja, tidak membaca jurisprudensi. Dan namanya jurisprudensi dia terus berubah terus berbaru-baru lagi. Saudara belajar hukum perdata mungkin tahun kemarin, tiba-tiba tahun ini ada jurisprudensi baru. Maka kalau saudara nggak baca, nggak update, selesailah saudara. Oh, terkait dengan doktrin hukum, ini adanya di buku. Dari yang saya bicara tadi itu, mayoritas isinya adalah teks. Maka saudara tidak wajib jadi orang yang suka baca, tidak wajib. Yang wajib adalah saudara harus baca. Lah kalau saya nggak bisa baca Pak, bukan Pak, saya malas baca Pak, ya nasiblah saudara. Karena semuanya ini sampai hari ini orang hukum itu teks, Pak kami nggak bisa beli buku. Kemarin kan saya kasih itu pakai HP, download banyak. Yang ada apa? Malas baca, nggak ada waktu. Bohong, sibuk mana saya sama saudara. Sedangkan saya bulan ini saja sudah 4 buku saya selesaikan. Bohong yang nggak punya baca, nggak ada waktu itu. Lagi saya tidak terima tuh kata-kata nggak ada waktu buat baca. Iya, kalau nggak ada waktu buat baca banyak. Buktinya apa? Saudara tiap hari itu kan baca apa? Baca storynya teman.
caption ini. Itu kalau dikumpulin berapa buku itu sebenarnya jadi kan? Scroll. Iya. Jadi sebenarnya saudara ini pembaca yang rajin. Masalahnya yang dibaca adalah status dia, story dia. Terus dia bikin apa gitu, dianggap itu kayaknya aku deh yang dimaksud. Ternyata salah. Dan ini juga saya ingin soroti, ada yang namanya perjanjian, mau peraturan maupun perjanjian internasional. Kenapa ini saya soroti? Mau nggak mau saudara harus bisa zaman sekarang bahasa asing. Aduh Pak, mulai lagi, aduh aja gitu. Nggak bisa belajar. Saya beri minimumnya ya. Minimumnya kalau saudara nggak lancar, saya orang yang tidak terlalu lancar ngomong bahasa Inggris. Tapi saya wajib memastikan diri saya kalau ada teks minimal saya ngerti isinya. Itu jadi standarnya kalau kita tuh membaca teks, maka kita wajib paham. Kalau dulu saya itu nonton video bahasa Inggris lalu subtitlenya bahasa Indonesia, sekarang saya ganti video bahasa Indonesia itu subtitlenya bahasa Inggris kalau sekarang saya. Gampang kan salah satu cara belajarnya? Itu memastikan diri saya paham. Jangan sampai klien saudara gagal, nggak bisa paham, salah opini saudara. Karena apa? Aduh Pak, yang bahasa Inggris saya nggak bisa baca, nggak bisa paham. Oh, tenang aja, ada Google Translate, cobalah. Kalau saudara nggak punya bahan, sama tuh, sama kayak AI, ya translator gitu tuh kan, itu potensi salahnya tinggi. Yang bisa tahu salahnya siapa? Ya orang yang ngerti. Jadi pakai AI boleh, tapi saudara harus bisa memastikan saudara lebih pintar pada AI itu, tahu kalau itu salah. Yang repot adalah AI ngasih jawaban, saudara tidak tahu yang benar apa, sehingga jadinya salah. Google Translate-nya translate mode gitu keluar salah, lalu saudara nggak tahu kalau itu salah. Saya pernah begitu ya, pernah. Dari situ saya belajar kesalahan. Kita belajar lagi. Saya ini udah doktor, tapi apakah saya paham semuanya? Enggak. Ya banyak hal yang sangat saya tidak paham. Oleh karena itu belajar lagi. Kapan habis belajar? Nantilah. Kalau kapan? Kalau tidak bisa belajar lagi. Kapan itu? Mati. Jadi saudara kalau nggak mau belajar, mati dah. Selesai, beres kan? Tips terakhir, membuat teliti dan akurat. Tolong orang hukum tuh harus punya kemampuan namanya ketelitian dan akurasi. Bahasa yang jelas, argumentasinya logis, dan ini di ujung sebagai penutup, sebagai saya tadi katakan, teruslah memperbaharui pengetahuan. Saudara kemarin belajar pidana, tapi yang saudara pelajari di pidana kemarin itu mulai tanggal 1 Januari 2026 adalah usang kuno. Kenapa? Karena KUHP-nya ganti. Pak, saya sudah dapat apa pidana? Iya, kalau saudara nggak mengupdate dengan KUHP yang baru, yang pengetahuan saudara itu jadul, ilmu yang saudara punya itu ngawur, ya, karena sudah nggak berlaku lagi. Maka teruslah mengupdate. Jadi saya sudah kuliah sampai lama itu, KUHP barunya ya baru belajar lagi, sama kayak kalian, sama. Kenapa? Karena baru mau diundangkan di awal tahun besok. Mari kita terus belajar. Ya gitu aja sih, segampang itu ya. Demikian, mohon maaf tidak ada waktu pertanyaan, waktunya habis. Sekali lagi saya sesuai janjinya, saya hari ini hanya akan ngoceh saja. Minggu depan baru kita akan lihat contoh-contoh legal opinion. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.